Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu persamaan kuadrat. Materi yang kedua yaitu tentang rumus jumlah selisih dan hasil akar-akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan jumlah selisih dan hasil kali akar persamaan kuadrat, kita tidak perlu repot-repot mencari akar-akarnya terlebih dahulu. Kita cukup melihat koefisien-koefisien persamaannya saja. Tentu kalian masih ingat bahwa akar-akar persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan ketentuan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Ditentukan dengan rumus kuadrat atau rumus ABC sebagai berikut. Ini rumus ABC-nya. Berdasarkan rumus di atas, kita dapat mengembangkan rumus jumlah akar x1 ditambah x2, rumus selisih akar yaitu x1 dikurang x2, dan rumus hasil kali akar yaitu x1 dikali x2, dan dari persamaan yang berbentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 yang dinyatakan dalam koefisien-koefisien a, b, dan c. Lalu seperti apa rumus-rumus tersebut? Perhatikan penurunan rumus berikut ini. Rumus jumlah selisih dan hasil akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c yaitu x1 ditambah x2, x1 dikurang x2, x1 dikali x2. Yang pertama yaitu rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Rumusnya yaitu x1 ditambah x2. Ini rumus kuadrat, rumus ABC tadi kita jumlahkan. Untuk x1-nya ini dan x2-nya ini kita jumlahkan, jadi hasilnya negatif b ditambah akar b kuadrat dikurang 4ac dikurang b dikurang akar b kuadrat dikurang 4ac dibagi per 2a. Hasilnya sisanya negatif 2b dikurang 2a, ini duanya kita coret-coret, jadi sisanya cuma negatif b per a. Dengan demikian rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat adalah negatif b per a. Yang kedua yaitu rumus selisih akar-akar persamaan kuadrat. Sebagai catatan, kita ingatkan bahwa selisih nilainya selalu positif, sehingga jika selisih akar-akar persamaan kuadrat kita hitung, maka dapat kita tuliskan x1 dikurang x2 mutlak. Kita masukkan rumus x1 dikurang x2-nya, lalu kita kurangkan, hasilnya negatif b ditambah akar d dikurang per 2a dikurang negatif b dikurang akar d per 2a. Nah, karena ini kita situkan negatif ketemu negatif jadi positif, maka ini jadi negatif b ditambah akar d ditambah b ditambah akar d per 2a. Ini kita kurangkan, kita negatif b ditambah b itu habis, jadi sisanya ke negatif akar d ditambah akar d jadi 2 akar d per 2a. Kita coret yang ini 2 per 2 ini kita coret habis, jadi sisanya akar d per a. Nah, d ini diskriminan, rumus diskriminan tadi yaitu b kuadrat dikurang 4ac, jadi akar b kuadrat dikurang 4ac per a. Dengan demikian rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat yaitu akar diskriminan per a atau akar d per a. Yang ketiga yaitu rumus hasil kali-kali akar persamaan kuadrat. x1 dikali x2, kita masukkan nilai x1 dikali x2, kita jumlahkan, sisanya negatif b kuadrat dikurang akar b kuadrat dikurang 4ac per 2a kuadrat, 2a dikali 2a jadi 2a kuadrat. Kita keluarkan akarnya, jadi dikali 2, jadi negatif b kuadrat dikurang b kuadrat ditambah 4ac per 4a kuadrat.
sisanya ya ini kita negatif B kuadrat dikurang B kuadrat ditambah 4AC 4AC per 4A kuadrat 4A nya kita coret jadi sisanya C per A. Jadi rumus hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yaitu Jadi kita masuk ke contoh soal yaitu persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 2 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah x1 dikali x2 dan x2 dikali x2. Maka tentukan nilai dari A yaitu x1 ditambah x2, yang B x1 dikali x2, yang C x1 dikurang x2, yang D 1 per x1 ditambah 1 per x2, dan yang E adalah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Jawabannya yaitu dari persamaan kuadrat di atas kita peroleh A yaitu koefisien dari x kuadrat adalah 3 dan nilai B koefisien dari x adalah 5 serta konstantanya yaitu nilai C yaitu negatif 2. Kita masukkan jawaban yang A yaitu x1 ditambah x2, rumusnya tadi yaitu negatif B per A. Kita substitusikan nilai B dan A yaitu hasilnya negatif 5 per 3. Jadi hasil dari jawaban yang A yaitu negatif 5 per 3. Yang B yaitu x1 dikali x2, rumusnya tadi yaitu C per A, kita substitusikan angkanya yaitu menjadi negatif 2 per 3. Yang C yaitu x1 dikurang x2, rumusnya tadi kan akar D diskriminan itu rumusnya B kuadrat dikurang 4AC per A. Jadi kita kita substitusikan angkanya, kita hitung dan hasilnya yaitu akar 7 per 3. Yang D yaitu 1 per x1 ditambah x1 per x2. Ini rumusnya x1 ditambah x2 per x1 dikali x2. Kita substitusikan angkanya yaitu ini. Kita hasil tadi yaitu jawaban ini jawaban yang A, ini jawaban yang B. Bagi hasilnya yaitu 5 per 3. Jadi nilai dari 1 per x1 ditambah 1 per x2 yaitu 5 per 3. Yang E kemudian x1 ditambah x2 kuadrat atau x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah 2x1 x2. Jadi x1 kuadrat ditambah x kuadrat itu sama dengan x1 ditambah x1 ditambah x2 kuadrat dikurang 2x1 x2. Kita substitusikan nilainya yaitu negatif 5 per 3 pangkat 2 dikurang 2 nilai x1 ditambah x2 tadi kan kita ketahui yaitu negatif 5 per 3, kita substitusikan di kuadrat dikurang 2 nilai x1 x2 nya yaitu negatif 2 per 3. Kita kurangkan hasilnya 25 per 9 ditambah negatif 4 per 3. Untuk menjumlahkannya kita samakan penyebutnya terlebih dahulu yaitu 9. Jadi hasilnya 37 per 9. Yang terakhir yaitu penerapan persamaan kuadrat ini berhubungan dengan penyelesaian masalah kontekstual persamaan kuadrat. Langkah-langkah menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan persamaan kuadrat yaitu yang pertama ada menyatakan unsur yang ditanyakan dengan suatu variabel. Variabelnya biasa misalnya x atau y. Yang kedua yaitu susunlah persamaan kuadrat yang sesuai. Yang ketiga, selesaikan persamaan kuadrat tersebut. Yang keempat, periksalah penyelesaian yang didapat sesuai dengan karakteristik. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah papan tulis berbentuk persegi panjang dengan luas 8 meter kuadrat, 8 meter persegi. Jika selisih panjang dan lebarnya 2 meter, tentukan panjang dan lebar papan tulis tersebut. Kita selesaikan. Kita ketahui luasnya tadi yaitu 8 meter kuadrat. Nah, terus selisih panjang dan lebar P dikurang L yaitu 2 meter, maka P nya yaitu 2
M+1. Ditanyanya panjang dan lebar papan tulisnya. Penyelesaiannya luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Kita masukkan luasnya tadi yaitu 8. Kita substitusikan nilai P-nya yaitu 2 ditambah L dikali L. Terus kita kalikan 2L ditambah L kuadrat. Kita pindahkan ke luas kanan, pindah ruas 8 ini jadi negatif 2L ditambah L kuadrat dikurang 8 atau 8L kuadrat ditambah L dikurang 8. Hasil faktorannya yaitu L dikurang 2 dikali L ditambah 4 atau L dikurang 2 sama dengan 0 atau L ditambah 4 sama dengan 0. Untuk nilai L dari L dikurang 2 yaitu L-nya 2 dan L ditambah 4 nilai N-nya negatif 4 yaitu tidak memenuhi. Jadi untuk selisih panjang dan lebar 2M dan P-nya 2 ditambah L sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 4. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan menambah pengetahuan kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.